Di banyak wilayah pesisir, abrasi menjadi ancaman yang semakin nyata. Gelombang yang terus-menerus menghantam daratan perlahan mengikis garis pantai. Jika dibiarkan, abrasi tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengancam pemukiman, lahan tambak, bahkan mata pencaharian masyarakat. Salah satu solusi alami yang terbukti efektif adalah dengan adanya mangrove. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di daerah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, khususnya di wilayah tropis dan subtropis. Mangrove memiliki akar khusus yang membantu mereka bertahan di tanah berlumpur. Mangrove punya banyak sekali manfaat bagi lingkungan sekitarnya, di antaranya yaitu memberi nutrisi, membuat air di sekitar menjadi jernih, melindungi pantai dari abrasi, dan menjaga iklim dan cuaca. Selain itu, mangrove juga digunakan sebagai pencegah dan penyaring alami. Kami memilih mangrove sebagai lokasi field study karena ekosistem ini memiliki peran penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, meredam gelombang, serta menjadi habitat bagi berbagai biota laut dan darat. Mangrove juga menjadi contoh nyata bagaimana kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat alih fungsi lahan, pencemaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan melakukan pengamatan langsung, kami dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana proses konservasi dilakukan dan bagaimana keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihannya. Selain itu, mangrove memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ekowisata edukatif dan sumber ekonomi alternatif yang ramah lingkungan, sehingga memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, relevan, dan berdampak bagi keberlanjutan lingkungan pesisir. Hasil kunjungan dan observasi kami menunjukkan bahwa penanaman mangrove sangat efektif untuk menjaga kestabilan biota laut maupun darat. Fungsi esensial dari mangrove yang pertama adalah mencegah abrasi dan erosi. Tanaman mangrove menahan arus laut agar tidak mengikis daratan pantai dan melindungi kawasan pesisir dari gelombang besar. Selanjutnya, yang kedua adalah mitigasi perubahan iklim. Hutan mangrove berfungsi sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat hidup dan berlindung bagi berbagai jenis hewan laut seperti ikan-ikan kecil. Kemudian juga ada amfibi dan binatang darat seperti kera dan burung. Kerusakan mangrove di wilayah pesisir banyak terjadi karena alih fungsi lahan menjadi tambak, permukiman, area pembangunan, penebangan liar untuk kebutuhan kayu, abrasi, dan kuatnya gelombang yang mengikis daratan, serta pencemaran sampah dan limbah yang menghambat pertumbuhan bibit. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan hukum, dan minimnya monitoring setelah penanaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya konservasi dilakukan dengan menanam kembali mangrove menggunakan teknik yang tepat, melibatkan masyarakat agar merasa memiliki dan ikut menjaga, memperluas regulasi dan sanksi, memberikan edukasi dan penyuluhan lingkungan, serta mengembangkan ekowisata yang ramah dan memberikan manfaat ekonomi. Selain itu, monitoring rutin, pergantian bibit yang mati, dan kerjasama antar pemerintah, akademis, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci agar ekosistem pesisir dapat pulih, terlindungi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat pesisir. Pelaksanaan konservasi mangrove ini diawali dengan survei lokasi untuk mengetahui kondisi lingkungan dan tingkat kerusakan. Setelah itu, disusun rencana kegiatan termasuk penentuan metode penanaman dan kebutuhan bibit. Tahap berikutnya adalah persiapan bibit melalui pengumpulan propagul dan penyemaian. Lalu persiapan lahan dengan membersihkan area serta mengatur jarak tanam. Pada tahap penanaman, bibit ditanam sesuai kondisi pasang surut dan diperkuat agar tidak hanyut. Setelah itu dilakukan pemeliharaan dan monitoring dengan mengecek pertumbuhan serta mengganti bibit yang mati. Terakhir, dilakukan evaluasi keberhasilan dan pelibatan masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove secara berkelanjutan. Perubahan daerah konservasi menjadi sebuah ekowisata. Salah satu contohnya adalah pengembangan ekowisata pada konservasi mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya. Ini merupakan sebuah strategi yang menggabungkan konservasi lingkungan, edukasi, dan pariwisata berkelanjutan di daerah kawasan pesisir seluas 34 hektar yang menjadi habitat berbagai jenis mangrove dan fauna khas pesisir.
Kebun raya ini berfungsi sebagai benteng alami untuk mencegah erosi dan juga banjir, serta sebagai laboratorium alam untuk pendidikan lingkungan dengan berbagai fasilitas seperti outlets untuk belajar, spot foto, jogging track, dan juga serta sentra kuliner yang mendukung kenyamanan pengunjung tanpa mengorbankan kelestarian. Pemerintah Surabaya mengembangkan ekowisata ini dengan strategi yang mencakup promosi digital, peningkatan fasilitas, pelibatan masyarakat, dan juga kerjasama dengan berbagai lembaga untuk menjaga ekologi pesisir, menanam pohon bakau baru, dan juga menyediakan sarana pembibitan sebagai bagian dari konservasi aktif. Pendekatan ini menjadikan kebun raya mangrove sebagai destinasi ekowisata unggulan yang tidak hanya memberikan nilai edukatif dan rekreasi, tapi juga mendukung keinginan lingkungan pesisir di tengah kota metropolitan Surabaya.